Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Materi akidah kesempatan lalu kita telah mengkaji Islam dibangun di atas fondasi apa? Yaitu dibangun di atas rukun Islam yang 5, yang itu sudah kita perinci. Bila disebutkan tentang Islam itu memiliki makna iman, disebutkan iman juga memiliki makna Islam. Satu kata disebutkan mewakili yang lain ketika disebutkan sendiri-sendiri, tetapi ketika disebutkan bareng, masing-masing memiliki makna spesial di bidangnya. Sekarang kita akan mengkaji tentang makna iman spesial di bidangnya. Dengan pertanyaan, mahwal iman? Iman itu apa? Makna bahasa iman adalah tasdikun bisyai' bila raibin, mempercayai sesuatu tanpa keraguan. Itu makna bahasa. Kalau secara pendefinisian telah dijabarkan oleh Nabi SAW sendiri ketika ditanya oleh Jibril, mal iman, iman itu apa? Jawabnya adalah antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah bahwa kamu mengimani tentang Allah, para malaknya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman pada hari akhir, kamu juga iman kepada takdir baik maupun buruk. Landasannya sebagaimana apa yang Allah sebutkan di Al-Baqarah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul beriman pada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Rabbnya, yaitu pada kitab, itulah Al-Quran. Demikian juga orang-orang yang beriman, masing-masing beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Kalau kita mendefinisikan dengan bahasa yang semoga mudah dipahami, iman adalah
percaya dengan yakin tentang kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Berarti kita mengenal kedudukan Allah itu apa, kewajiban kita apa. Apa kedudukan Allah? Kedudukan Allah sebagaimana yang Allah sebutkan sendiri berada di surah Al-Fatihah, ketika disimpulkan dengan 3 jenis tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian milik Allah, Rabbnya alam raya, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Tauhid apa itu? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim. Allah adalah Malik, rajanya hari kiamat. Ini menunjukkan nama-nama Allah, menunjukkan sifat, yaitu kerja. Berarti di situ kita mengimani tentang asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sampai habis. Hanya kepadamu saja ya Allah kami menghamba, hanya kepadamu saja ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau memberi nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, juga bukan jalannya orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Jalannya para nabi, para as-siddiq, orang yang membenarkannya, bosnya Abu Bakar as-Siddiq. Orang yang mati syahid semisal Hamzah, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lain. Dan jalannya orang-orang yang soleh, para sahabat semuanya dijamin soleh. Bukan jalannya orang yang maudhub, itulah Yahudi, punya ilmu tapi gak diamalkan. Bukan jalannya orang yang ad-dhalin, tersesat, seneng ngamal tapi gak diilmui, itu Nasoro. Itu semua bentuk penghambaan hamba kepada Allah Ta'ala. Itulah namanya tauhid uluhiyah. Itulah kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui kedudukan Allah dengan mewujudkan 3 jenis tauhid, bahwasanya pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah. Allah semakin dikenali nama-namanya, menunjukkan kerja, ngurus alam raya. Yang kita tidur Allah tidak tidur, kita lelah ngantuk Allah tidak lelah, Allah tidak ngantuk. Yang kita selalu bersandar kepadanya, bertumpu kepadanya, bergantung diri hanya kepadanya. Itu tauhid rububiyah. Allah semakin dikenali dengan nama-namanya. Berapa jumlah nama Allah? Satu masukan berita 99. Tapi itu berita, bukan pembatasan. Hasil telah semisal Syekh Utsaimin sampai menemukan dari dalil yang ada 108. Allah sendiri menyatakan lewat pesan Nabi SAW, awis tak saratal fil ghaibi indak, atau nama-nama itu masih kau miliki sendiri di ilmu gaib yang ada di sisimu, yang kau belum pernah mengajarkan. Banyak. Ketika diringkas dengan 2, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup, gak mati, gak ngantuk, gak tidur, gak lelah, yang selalu berkarya. Apa karyanya? Lihat alam raya. Karya siapa itu? Semua itu karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah semakin mengenali namanya, menunjukkan keagungannya, sehingga agunglah Allah Ta'ala, orang semakin sadar. Dan kecil, hina, lemahnya makhluk, orang semakin sadar. Yang tidak bisa mencukupi butuhnya, semuanya bersandar kepada Allah.
bertumpunya hamba menghamba semata dengan Allah dengan harap-harap cemas, itu namanya perwujudan tauhid uluhiyah. Ini kita mengakui tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah mengakui tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita apa? 5. 1. Meyakini di hati tanpa ragu tentang kedudukan Allah taala yang sudah kita sebutkan. 2. Mengikrarkan dengan lisan kita, diawali dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilallah, ikrar tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, sesembahan batil dibuang semuanya, disisakan Allah saja yang diagungkan. Ikrar yang kedua, kalau Nabi Muhammad SAW itu hamba utusannya, maka tidak beramal kecuali dengan tuntunannya, maka wajib mempelajari ilmu yang diajarkannya dengan memahami tugas Nabi. Apa tugas Nabi? 1. Membacakan ayat-ayat Allah, 30 juz sudah dibacakan semuanya. 2. Menjelaskan tafsirnya, nggak ada yang nggak dijelaskan, semuanya dijelaskan semuanya. Tinggal kita belajar apa enggak. Sudah siap ilmunya, tinggal kita saja belajarnya. Itu kewajiban kita. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Cari ilmu syar'i wajib kepada setiap orang Islam. Lalu Rasul punya tugas menjawab pertanyaan. Tanyalah, nanti Rasul menjawab. Memang ada perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila tidak tahu tanyalah, nanti ada jawabannya semuanya. Tugas Rasul berikutnya menyontohkan cara beramal. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ada contohnya apa pada diri Rasul. Makanya semua amalan sebagaimana Rasul melaksanakan, sahabat Rasul sukses, semisal mereka kita melangkah. Tugas Rasul yang kelima mengajarkan kitab dan hikmah. Tugas Rasul yang 6 mensucikan umat. Tugas Rasul yang ketujuh mengeluarkan umat dari gelap menuju pada cahaya. Tugas Rasul yang ke-8 menyampaikan kabar gembira kepada yang beriman dengan surga, menyampaikan peringatan kepada yang membangkang dengan ancaman neraka. Itu ikrar kita, kewajiban yang kedua. Kemudian badan kita mewujudkan dengan ketaatan. Lalu yang keempat, iman bisa naik, maka naikkan. Dengan apa kita naikkan iman? Dengan ilmu. Idza tuliyat alaihi ayatu zadathu imana, dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah. Lalu tugas kita yang kelima, karena iman bisa turun, jaga. Bila turun segera naikkan, karena bisa naik turun, jangan sampai hilang. Makanya kemalasan, dosa, lingkungan yang tidak kondusif, itu supaya kita waspadakan, karena bisa menurunkan iman, apalagi syirik. Kemudian iman kepada Allah telah kita perinci. Apa hikmah kita iman kepada malaikat? Itu malaikat makhluk yang taat, nggak ada yang maksiat. Tugas malaikat diantaranya mencatat amal kita. Waspadalah, tingkah polamu dicatat oleh malaikat. Allah sudah tahu sebenarnya cukup. Malaikat mencatat. Memang kita butuh sistem seperti itu. Masing-masing orang kan merasa diawasi kan oleh Allah kan. Tapi kira-kira pekerja semata diingatkan, awas Allah mengawasi kamu, dengan dilengkapi pakai mandor. Ini kira-kira disiplin yang mana? Disiplin ada mandornya, walaupun secara pribadi sudah merasa diawasi oleh Allah. Itulah keterbatasan manusia, butuh dilingkupkan seperti itu. Maka malaikat itu selalu mengiringi dan mencatat. Nanti akan ditunjukkan, gilo tingkah polahmu. Itu hikmah iman pada malaikat. Lalu iman kepada kitab-kitab yang paling utama Al-Quran, karena sudah merangkum semuanya.
Lalu iman kepada para rasul, rasul kita Nabi Muhammad SAW sudah menjadi penyinsor untuk semuanya. Iman kepada hari akhir, bahasanya dunia akan berakhir, akan berganti putaran terakhir. Di sana ada balasan, dunia tempat untuk menyiapkan amal. Iman kepada takdir, baik maupun buruk, baik modal syukur, buruk modal sabar. Untuk mengimani kepada takdir, kita dibimbing untuk memiliki langkah-langkah. Satu, yakin Allah zat yang maha tahu. Dua, Allah menghendaki. Di antara yang Allah ketahui, ada yang dikehendaki terjadi, ada yang dikehendaki tidak terjadi. Yang ketiga, Allah mencatat. Yang Allah kehendaki terjadi dicatat. Yang keempat, Allah mewujudkan. Sehingga apapun yang kita rasakan terjadi, ini takdir. Senang modal syukurmu, susah modal sabar dan istighfarmu. Takdir dibagi secara modal dan tugas dua. Kauniyah sebagai modal, syariah sebagai tugas memilih. Takdir kauniyah sebagai modal, kita dimodali apa? Kauniyah itu diciptakannya alam raya sebagai fasilitas, namanya takdir kauniyah. Ada langit, ada bumi, ada air, ada udara. Diri kita dicipta, diberikan rezeki, diberikan umur, diberikan kemampuan berkarya, ada suka duka. Ini fasilitas. Sebagai modal untuk tugas memilih, ikhtiar. Sebelum kita memilih, kita dibekali dulu dengan masuk masa balik, diberikan indera, telah datang arahan, inilah jalan surga, inilah jalan neraka, kitab sunnah, ilmu telah lengkap menjabarkannya. Kita diberi kemauan dan kemampuan, dan tidak ada penghalang. Tugasmu ibaratnya ada 2 piring nasi. Ini hangat, lauknya enak, yang ini basi. Secara teori dimakan nanti masur-masur. Kita disuguhi gratis, pilih yang mana? Hangat nggih? Atau yang basi? Ya gitulah, kita bisa memilih nasi hangat, bukan nasi yang basi. Dan kita mampu, kita bisa membedakan. Dan kita condong pada yang baik, benci pada yang buruk. Itulah tugas kita memilih. Inilah jalan surga, menjanjikan. Awas, itu jalan neraka, mengerikan. Tugas kita ikhtiar memilih yang baik, sambil bersandar minta tolong kepada Allah Ta'ala. Itulah hikmah kita iman pada takdir seperti itu. Surga itu rahmat Allah, fadilah Allah. Neraka itu keadilan Allah. Orang belum beramal masuk surga, bisa? Orang belum beramal di surga, bisa? Bisa. Siapa? Nabi Adam belum beramal di surga. Ya. Bayi lahir belum balik mati di mana? Di surga. Allah membuat surga penduduknya penuh. Siapa? Bidadari diantaranya. Bisakah tanpa amal berada di surga? Jawab, bisa. Kenapa? Itu fadilah dari Allah. Adapun kita yang sudah balik, kita sudah melaksanakan sebab, nanti akan dilipat gandakan. Orang belum berbuat dosa masuk neraka, mungkin? Ya mungkin. Karena neraka itu merupakan keadilan Allah. Dan Allah tidak zalim. Makanya cukuplah neraka itu dilewati. Bila orang nggak punya dosa, lewat saja.
Apabila punya dosa diampuni hanya lewat saja. Makanya ada orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di neraka itu hanya lewat. Diupayakan kita tidak usah mampir. Memang dikatakan kamu jangan mampir, karena sudah dipeseni, dibikin jalan lurus. Wa hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, tempuhlah. Dibikin garis-garis. Wala tattabi as-subula, jalan yang belok-belok itu jangan kamu masuki. Talitsbih, kamu nanti akan kecebur. Diwaspadakan, yang lurus tempuhlah. Nyampe kanan kiri jangan, kan sudah ada pewaspadaan. Sehingga ketika orang itu masuk neraka, malaikat langsung memasukkan atau malaikat menanya. Orang masuk neraka, malaikat memasukkan atau malaikat menanya. Malaikat menanya, alam ya'tikum nadir, loh kamu belum pernah kedatangan orang yang menyampaikan nasihat ya? Ini bila kita ditanya, sudah belum? Sudah datang pada kita orang yang menyampaikan nasihat belum? Sudah belum? Iblis sudah pernah dinasihati belum? Abu Jahal sudah pernah dinasihati belum? Fir'aun, Qarun sudah belum? Sudah. Ilmu ini bagaikan hujan. Gak ada permukaan bumi yang tidak terguyur. Ilmu sudah menyebar. Juga ada sungai-sungai yang bisa menampung air hujan mengalir kemana-mana. Adanya para dai ke seluruh pelosok berdakwah. Walaupun Quran turun di Mekah Madinah, tetapi gaungnya sampai di pelosok sini. Kan aliran air kan itu, dari sungai-sungai sampai merembus ke sini. Kan sudah datang nasihat. Makanya ketika orang itu masuk neraka, Allah tidak pernah zalim. Kenapa? Telah datang kepada manusia nasihat. Ketika orang masuk ke neraka ditanya, alam ya'tikum nadhir, apa kamu belum pernah kedatangan orang yang menyampaikan nasihat? Apa jawaban mereka? Qalu bala, sudah. Lah kenapa masuk neraka? Fakadzabna, kami mendustakan. Kira-kira andaikan nanti Abu Jahal masuk neraka, Abu Jahal nyapo kemudian neraka? Enggak tahu, tiba-tiba saya di sini. Gitu ya kira-kira ya. Sekarang kita saja di sini, Pak, jenengan kau nek kene nyapo? Napa jawabane? Mbuh, cukup aku jengglek nek kene ngoten nggih. Ada iradah, ada kudrah. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan, kita punya pilihan. Ini tugas kita di tengah-tengah takdir. Tugas kita di tengah takdir. Kita punya kemauan, kemampuan, sudah ada arahan, kita suruh milih. Sego anget apa sego mambu. Sudah ada pemberdayaan dan pemilihan. Itu tadi tentang berkaitan mengambil pelajaran tentang rukun iman yang 6, bagian akhir iman kepada takdir. Ini materi yang kita kaji pagi hari ini tentang masalah iman. Insyaallah sudah menjadi rangkuman. Bila dikaji, ini pembahasannya amat sangat luas. Kita rangkumkan dengan pembahasan seperti itu. Berikutnya kita masuk pada materi yang nomor 2 dari kitab fikih Al-Wajiz fi fikih kitab as-sunnah oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Kita masuk di halaman yang ke 158 tentang adab al-masyi ilal masjid, adab berjalan menuju ke masjid. Adab itu adalah kenal peraturan, sudah tampak bagusnya diamalkan, dilatih sehingga menjadi kebiasaan, sehingga obah saobah terbimbing dengan tradisi kebaikan. Itu namanya adab. Makanya adab itu butuh untuk dipahami, setelah itu diamalkan,
dibiasakan sehingga menjadi tradisi. Fadilah kita diberitahu makan pakai tangan kanan, tidak boleh pakai yang kiri. Amalkan, fadilahnya besar. Biasakan. Bila sudah terbiasa, setiap kali melangkah mesti pakai kanan. Itu namanya apa? Adab. Ke masjid pun juga ada adabnya. Butuh kita pahami, diamalkan, dilatih, ditradisikan, sehingga nanti menjadi kebiasaan kita, sehingga obah saobah bagus. Apa saja adab menuju ke masjid? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bainama ketika nahnu kami nusolli salat ma'an nabiyyi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala itu, sami'a beliau mendengar jalabata rijalin, suara gaduhnya beberapa orang, entah kaki kayak derapan opo gitu, lek kuda teprok ngenten lek kuda nggih. Lek wong napa suarane sikil. Dan dengusan nafas terengah-engah. Lari-lari otomatis nanti akan nafasnya terengah-engah. Falamma sholat maka tatkala sholat telah selesai, qol beliau sallallahu menanya, masa nukum, nyapa awakmu? Kok saya mendengar suara kaki yang gaduh, nafasmu tersengal-sengal. Qalu mereka menjawab, istajalna kami tergesa-gesa, kami bergegas ila sholati menuju kepada sholat. Dan ini berpotensi orang yang terlambat, telat ciket, jangan sampai ketinggalan. Ibaratnya keretanya sudah jalan, kan lari kan. Nah, senada dengan itu mengejar. Itu diantaranya orang yang terlambat, orang yang berpotensi begitu. Qala para cerita, fala taf'alu, pesan Nabi sallam, kamu jangan lakukan itu. Idza ataitum as-sholata, bila kamu datang menuju ke sholat, fa'alaikum bis sakinah, wajib kamu kerjakan dengan sikap yang tenang. Wal wikor, dan wibawa. Gimana jalannya orang yang punya kehormatan? Jalannya tegap, bukan santai-santai sambil tolah-toleh. Punya program, waktunya terbatas, tegap. Pandangan ke bawah, ke depan. Sekira butuh adanya ditoleh, bila tidak, orang melihat orang itu punya program. Itu wibawa. Nah begitu. Itu diperintahkan. Sehingga tidak usah lari-lari dan juga tidak santai-santai, tetapi wibawa dan tenang. Fama atraktum fasallu, maka apa yang kamu jumpai sholatlah. Ini tidak usah lari-lari, jalan yang wibawa saja sebagaimana biasanya. Sampai di masjid ketemu, ikuti. Wama fatakum fa'atimu, apa yang kamu luput maka sempurnakan. Menjumpai imam dalam keadaan sujud, ya takbiratul ihram lalu menyusul sujud. Ternyata imamnya bablas salam, nah sudah habis. Maka yang kurang tadi, begitu imam salam selesai, berdirilah, apa yang kamu belum sempurnakan. Sehingga dengan begitu orang tidak tergesa-gesa, tidak tergegas-gegas. Itu diperintahkan. Loh, nanti kalau nggak cepat-cepat nanti terlambat. Yang menjadi sebab kamu terlambat itu yang kamu benahi, bukan diobati dengan lari-lari.
kamu kok sampai terlambat, kenapa? Itu saja yang diobati, bukan cari solusi dengan lari-lari, karena itu tidak menyelesaikan. Nah begitu. Makanya ketika insyaallah nanti kita juga akan membaca, ada orang itu masuk masjid dalam keadaan rukuk. Dia masuk di luar sana, begitu sudah masuk masjid, karena imam bersama jamaah rukuk, kemudian dia masuk sholat berikutnya, dia jalan sambil rukuk sampai di shaf, masih barengi rukuknya bersama jamaah, yang dikala itu imam sudah berucap sami Allahu liman hamidah. Ketika hal itu ketahuan Nabi SAW, beliau memberikan solusi. Apa? Zadakallahu khirsa wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepada kamu, telatmu jangan kamu ulang. Jadi yang butuh dibenahi itu adalah semangatnya gitu, bukan solusi dengan lari-lari. Solusi dengan lari-lari tidak boleh, tetapi benahi dirimu dengan ditambah semangat, sehingga apa yang menyebabkan terlambat itu dibenahi. Nyapa terlambat? Saya nggak akan persiapan kecuali bila sudah dengar azan. Emangnya kamu serba sibuk? Jane ya ora. Ya lek sibuk, begitu dengar adzan, waya sholat, itu masih wajar. Tapi diprogramkan jangan sampai dikuasai kondisi itu. Programkan bagaimana ke depan sholat itu tujuan utama, kerja itu sebatas mencari sarana. Jangan sampai sarana dikedepankan, yang utama kurang diperhatikan. Jadwalkan sehingga nanti ada persiapan untuk sholat. Kenapa? Itu zikir yang paling besar. Kira-kira orang nanam tebu sama tanaman numpang, tebu masih ditanam bijinya ya, itu kan ada tanaman yang numpang di sela-selanya gitu kan ya. Ini yang diutamakan tanaman tebu atau tanaman yang numpang? Ya tebunya yang diutamakan, yang numpang kan sebatas memanfaatkan waktu luang saja kan, yang umurnya itu pendek-pendek. Sholatnya itu diutamakan, kerja itu sebatas sarana, kayak tanaman numpang saja. Dan kerja itu bukan kunci rezeki, tapi takwa itu kunci rezeki. Ini yang dibenahi. Yang dibenahi itu ada di situ. Sehingga apabila sudah, nanti tidak ada potensi terlambat kecuali halangan yang nggak bisa ditolak. Sudah menyiapkan sebaik mungkin kok juga masih terlambat, itu memang ada halangan yang nggak bisa ditolak. Kenapa? Kendaraan bannya gembos, sampai di masjid habis, mungkin kan? Nggak masalah itu terlambat kayak begitu. Sudah persiapan sempurna, jembatannya putus harus keliling, sampai di masjid sudah habis, nggak masalah. Kenapa? Halangan di luar kemampuan. Itu sudah semangat. Makanya yang dibenahi itu dengan penyebab terlambat itu apa? Bukan diselesaikan dengan lari-lari. Penyelesaian dengan lari-lari nggak menyelesaikan, nggak boleh itu. Kenapa? Nggak ada keterpanggilan, nggak ada persiapan, nggak ada kekhusukan, gitu kan? Nggak ada perhatian besar, gitu kan? Pada itu adalah diperhatikan yang besar. Nah itu adabnya ke sana. Makanya tambah semangat, maka kita kenal fadilah, tertarik, kita nanti akan mempersiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai keteledoran diselesaikan dengan lari-lari. Kenapa? Itu tidak menyelesaikan masalah. Jawabannya jelas, kamu jangan kerjakan.
tetapi tambahi semangatmu. Itulah adabnya jalan ke masjid dengan tenang, wibawa, tidak tersengal-sengal, nggak mengganggu orang, dan juga tidak kehilangan kehusukan. Tugas kita upayakan sholat itu menjadi program yang paling utama, dunia sebagai sarana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallam qol idza sami'tumul iqamah, bila kalian mendengar iqamah, famsu ila shalah, maka jalanlah menuju ke salat. Wa alaikum bisakinah wal wiqar, tenang dan wibawa. Wala tusri'u, kamu jangan tergegas-gegas, jaga susu, malah melayu-melayu, terengah-engah, tersengal-sengal, gelubak-gelubuk, pribadi tidak tumak nina, orang lain pun juga terganggu. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kamu jumpai sholato, wa ma fatakum fatimu, apa yang kamu luput sempurnakan. Wan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza tawadda ahadukum, apabila wudu satu di antara kamu, fasal wudu, ayat perbagusi wudunya. Summa kharaja amital masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid. Fala yusabbikanna, jangan sampai dia menganyam, baina asabi, antara jari jemarinya, fa innahu fi sholatin, dia berada di dalam sholat. Nganyam jari itu begini. Apakah ada perbuatan sholat nganyam jari? Gak ada. Tapi kita nganyam jari untuk apa? Bantal tidur. Nganyam jari apa? Peragaan, hubungan mukmin satu dengan yang saya mengokohkan bagaikan begini. Nganyam jari untuk itu boleh. Tapi berangkat ke masjid nganyam jari, adakah perbuatan sholat nganyam jari? Makanya ketika berangkat ke masjid, tangannya jangan begini. Kenapa? Nggak ada perbuatan sholat begini. Jalan ya gimana, lembiane tangan, sholat, ada sedekap dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika orang itu menuju ke sholat, perbuatanmu ada perbuatan yang mendukung perbuatan sholat, bukan perbuatan yang menyebabkan lalai dari perbuatan sholat. Nah begitu, makanya kita bisa melihat gayanya orang yang sibuk dengan kegiatan dengan gayanya pengangguran, sama atau beda? Beda. Maka gayanya orang sholat dengan gayanya bukan sholat itu beda. Makanya ketika berangkat ke masjid, gaya sholat. Jangan sampai kita punya gaya yang bukan gaya tidak sholat. Lalu bagaimana itu bentuknya? Karena sholat itu adalah ada syarat rukunnya, maka siapkan sebelumnya. Maka di sini wudunya di rumah, otomatis sudah memilih baju yang terbaik. Kayak berangkat ke hari raya, mandi, baju terbaik, sudah mendukung semuanya kan ya. Senada dengan itu, ketika keluar itu sudah siap sholat, berarti sudah pakai baju resmi, dalam artian baju syarat sahnya sholat, bukan macak nek tengah dalan, sarungnya cek numpang pundak, kopinya dicekel, apalagi ibu-ibu rukuwe cek disampir nih, kepalanya masih telanjang budal ke masjid. Waduh, gak boleh. Namanya sholat itu sudah ada syarat lengkapnya. Ketika berangkat itu dinilai sholat, maka itu sudah dalam posisi siap sholat, bukan berbenah di tengah jalan. Nah senada dengan itu adab. Makanya wudunya di rumah, sudah pakai baju sempurna, keluar sudah siap, melangkah dengan kaki kanan, berdoa. Nanti soal akan kita baca doa-doanya ketika berjalan, tenang dan wibawa. Apa yang dijumpai sholat, apa yang kurang, tambahi. Senada dengan itu, orang sejak berangkat sampai pulang itu dinilai sholat. Itu adab-adab yang kita pelajari pagi hari ini. Judul berikutnya insyaallah kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.